Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairunisa Aidillah, NIM 19029013 akan membahas materi tentang administrasi layanan khusus. Di materi kali ini terbagi jadi 3 submateri. Yang pertama, tentang pengertian administrasi layanan khusus. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Oke, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Hal itu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Administrasi layanan khusus di sekolah ini pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Dari uraian tersebut bahwa untuk memenuhi tugas tanggung jawab tersebut, maka sekolah perlu suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didik sehingga tujuan pendidikan tersebut akan tercapai. Submateri kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Baiklah, pada jenis-jenis layanan khusus ini terbagi atas 8 bagian. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Dari segi pengertian bahwa perpustakaan sekolah ini adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, pada tujuan perpustakaan sekolah ini yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap senang membaca dan mengembangkan minat siswa. Selanjutnya itu pada pengelolaan bahan pustaka tersebut, sebelum bahan pustaka ini dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Berikut proses pengolahan bahan pustaka tersebut dengan tahap berikut. Yang pertama, klasifikasi. Yang kedua, katalogiasi. Yang ketiga, pemberian stempel. Yang keempat, pemberian nomor buku. Yang terakhir, penyusunan buku di rak. Selanjutnya, pada peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah ini antara lain, yang pertama, memperkenalkan buku-buku pada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Yang terakhir, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Pada jenis layanan khusus selanjutnya yaitu laboratorium. Dari segi pengertiannya, laboratorium ini merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah, di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti kegiatan praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Pada jenis laboratorium ini, antara lain
Yang pertama, menurut bidang studi. Misalnya, ada laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, adanya labor IPS dan labor IPA. Dan selanjutnya, menurut bidang ilmu teknik labor, yang digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya, pada perencanaan penggunaan labor, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis labor yang akan digunakan. Yang kedua, pihak yang akan menggunakan. Yang ketiga, waktu yang tersedia. Yang keempat, peralatan yang akan diperlukan. Yang kelima, jenis bidang studi. Yang terakhir, topik yang akan dipraktikkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor, yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasa, serta subpokok bahasan. Yang kedua, menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Serta yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Lanjutnya, jadi layanan fokus selanjutnya yaitu usaha kesehatan sekolah. Oke, dari pengertiannya, usaha kesehatan sekolah atau disingkat UKS, yaitu salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Tujuannya yaitu ada tujuan terbagi dua, yaitu tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, peran guru dalam layanan khusus UKS. Pertama, melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan siswa. Yang kedua, melakukan pemeriksaan di kelas. Jadi layanan khusus berikutnya yaitu kafetaria. Kafetaria ini adalah pengertian kafetaria ini pertama dipertimbangkan awal pendirian kafetaria sekolah yaitu bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberatan kafetaria ini diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Selanjutnya, tujuan dari kafetaria yaitu pertama, menyediakan tempat belanja makanan yang terjamin kebersihannya dan makanan yang bergizi. Yang kedua, alat pencegah siswa jajan keluar sekolah. Yang terakhir, alat pendidikan gizi. Yang selanjutnya, jenis layanan khusus selanjutnya yaitu sarana ibadah. Pada sarana ibadah ini, peserta didik dapat mempraktekkan ilmu agamanya menurut keyakinan masing-masing dan dapat berdoa kepada Tuhan. Jadi layanan khusus selanjutnya yaitu asrama. Asrama yaitu satu layanan yang diberikan kepada peserta didik yang jauh dari orang tua, sehingga peserta didik tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya belajar di sekolah tersebut. Manfaat dari adanya asrama adalah pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk berkelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, maka dapat saling membantu. Yang keempat,
dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, sebagai salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Jenis layanan khusus berikutnya yaitu operasi sekolah. Yang pertama, pengertian operasi sekolah yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Tujuan dari koperasi sekolah ini adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Jenis layanan khusus berikutnya yaitu transportasi sekolah. Tujuan dari transportasi sekolah ini sebagai sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Pada submateri berikutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Berikut ini ada beberapa peran guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu yang pertama, keterlibatan guru dalam layanan khusus. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum pada layanan khusus. Yang ketiga, mempromosikan layanan khusus baik pemateri maupun pembinaannya. Selanjutnya, kesimpulan materi pada kali ini yaitu bahwa administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya diterapkan untuk mempermudah pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus ini diberikan oleh sekolah kepada peserta didik agar melaksanakan proses belajar secara optimal. Baiklah, sekian pembahasan materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.